Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Asbahna wa asbah mulku lillah, alhamdulillah la syarikalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas ya, Pak Julius, Bapak-bapak semuanya? Jelas Ustadz, silakan Ustadz. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena subuh hari ini kita bisa kembali taklim, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuntunan kita di dalam melakukan kegiatan keseharian. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan bab adzan di dalam kitab Bulughul Maram. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya di dua pertemuan yang lalu tentang faidah dan keutamaan adzan serta bagaimana adzan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan juga Ibnu Ummi Maktum. Ya, di mana ada perbedaan antara adzan yang disampaikan oleh Abdullah bin Zaid dengan adzannya Abi Mahdurah, gitu. Di mana Abi Mahdurah ini adalah salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk adzan di kota Makkah, ya, karena beliau memiliki suara yang sangat luar biasa bagusnya, ya, dan juga adzan ahli Makkah ini punya kekhususan, ya, di mana terkait dengan asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya itu diulang kembali dengan suara pelan, beda dengan lafaz adzan yang disampaikan di dalam riwayat Abdullah bin Zaid. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dalam kitab Bulughul Maram. Hadis yang selanjutnya terkait dengan al-iltifat yaminan wa shimalan inda hay'alataini fil adzan. Ya. Jadi kita akan membahas kesempatan subuh hari ini subtema yang terkait dengan iltifat yaminan wa shimalan. Ya, mengarahkan wajah itu ke arah yamin, ke kanan, dan juga shimalan, sebelah kiri pada saat mengucapkan hayya 'alataini fil adzan, pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagaimana hadisnya? Hadisnya hadis ke-183. Wa an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba fahu hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Majah wa ja'alahu isba'aihi fi udhunaihi. Wali Abi Dawud
lawa unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan wa shimalan wa lam yastadir wa asluhu fi sahihaini. Hadis ini menjelaskan tentang apa yang disaksikan oleh Abi Juhaifah dari aktivitas adzannya Bilal bin Rabah. Kenapa? Kata Abu Juhaifah, ya, Abu Juhaifah ini namanya adalah Wahab ibnu Abdullah. Ya. Jadi kalau nanti ada yang tanya siapa Abu Juhaifah itu, Abu Juhaifah namanya adalah Wahab bin Abdullah. Ya, atau pakai kunyahnya adalah Ibnu Muslim As-Sawai Al-Amiri. Ya. Beliau salah satu sahabat yang pernah tinggal di Kufah, ya. Wa kana min sigaris sahabah, dan juga kalangan sahabat junior. Jadi kalau kita lihat strata tingkatan sahabat, ada sahabat yang senior, di mana ketika Rasulullah SAW hidup, sahabat-sahabat senior ini usianya sudah lebih tua, sudah lebih dewasa, sedangkan sahabat junior adalah ketika Rasulullah SAW hidup usianya belum memasuki usia baligh. Ya. Tufiya Rasulullah SAW walam yablughul hulam. Jadi pada saat Rasulullah wafat, Abi Juhaifah ini belum memasuki usia baligh. Ya, kalau sekarang usia baligh mungkin usia-usia 10 tahun sampai 15 tahun anak-anak SMP dan SMA, ya. Walakin sami'a minhu. Akan tetapi Wahab ibnu Abdullah atau Abi Juhaifah ini pernah mendengar hadis Nabi SAW. Ya, karena masuk dalam kategori sahabat adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi, kemudian beriman dan menyampaikan Islam itu, walaupun usianya masih kecil. Nah, Abi Juhaifah juga pernah ditugaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an ala baitul mal, untuk mengelola baitul mal. Wa syahida ma'hul masyahid kullaha, melihat banyak peristiwa-peristiwa pada saat dengan Sayyidina Ali. Kemudian beliau wafat di Kufah tahun 74 Hijriah. Apa yang dikatakan oleh Abu Juhaifah, ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa tatabba ay anafahu ay anzuru ila fihi mutatabbi'an hahuna ay yumnatan wa hahuna ay yusratan. Ya, jadi Abu Juhaifah pernah melihat Sayyidina Bilal yu'adzin, mengumandangkan azan. Ya, karena mengumandangkan azan, maka Abu Juhaifah memperhatikan gerak-gerik Sayyidina Bilal. Apa yang dilakukan Sayyidina Bilal pada saat azan? Anafahu. Ya, anafahu. Saya, kata Abu Juhaifah, melihat muka, wajah, mulutnya Bilal bin Rabah pada saat azan. Hahuna, ya, melihat ke sebelah kanan dan menengok ke sebelah kiri. Wa isbahu ay ibhamuha, ya. Dan juga melihat posisi letak jarinya Bilal bin Rabah fi adzanihi, pada saat beliau azan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah pada saat azan yang diceritakan oleh Abu Juhaifah, beliau meletakkan jarinya, ada mengatakan jarinya jari jempol, ada mengatakan jarinya jari telunjuk gitu. Nah, ini bisa kita praktekkan, ada yang memasukkan jari jempol ke telinga, ya, seperti ini. Ada yang memasukkan jari telunjuk ke telinga itu. Sehingga pada saat azan posisinya, ya, kedua jarinya ini menutupi telinga itu. Kemudian juga wajahnya ke kanan dan ke kiri. Nah, ini yang disampaikan dalam hadis ini. Dalam hadis tambahannya dikatakan wa ja'ala isba'aihi fi udhunaihi wa li Abi Dawud ay min hadisi aidan
dua unuqahu lamma balagha hayya 'alas salati yaminan wa shimalan. Jadi pada saat sampai kepada kalimat hayya 'alas salati hayya 'alal falah, maka hayya 'alas salahnya lehernya itu ke sebelah kanan gitu. Dan pada saat mengucapkan hayya 'alal falah, maka lehernya, mukanya, wajahnya dihadapkan ke sebelah kiri. Nah, ini yang diajarkan oleh Bilal bin Rabah dan dilihat oleh Abu Juhaifah, ya, walam yastadir bi jumlati badanihi. Nah, kemudian dalam hadis lain disebutkan walam yastadir, yang bergerak itu bukan badannya, tapi hanya lehernya. Jadi bukan badannya keseluruhan begini, ya, atau ke sebelah kirinya, tapi cuman lehernya aja. Jadi lehernya ke kanan dan ke kiri pada saat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah gitu. Ya. Jadi jelas al hadisu dalla ala adabil muadzin wa hiya iltifat ila jihatil yamin wa ila jihatis shimal. Ya. Hadis ini menunjukkan kaitannya dengan adab muadzin, adabnya orang azan, yaitu memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Waqad bayyana mahalla dzalika lafdu Abi Dawud, ya, luwa unuqahu lamma balagha hayya 'alas shalah. Faja'altu atatabba fahu hahuna wa huna yaminan wa shimalan wa yaqulu hayya 'alas shalati hayya 'alal falah. Nah, itu hadis-hadis yang kaitannya dengan bagaimana muadzin melakukan aktivitasnya pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri. Apa fungsinya? Ya, karena pada saat zaman Rasulullah SAW, azan itu kan sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu, azan itu harus di tempat yang tinggi. Karena apa? Karena supaya terdengar oleh orang banyak. Lalu fungsinya ke kanan dan ke kiri apa? Supaya kalimat hayya 'alas sholahnya itu terdengar oleh masyarakat yang hidupnya di kawasan sebelah kanan tempat Bilal azan. Begitu juga dengan hayya 'alal falah, supaya terdengar oleh masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah muadzin yang nggak azan di atas menara itu juga masih melakukan hal yang sama atau tidak gitu? Ya. Apakah cukup dengan leher menghadap ke depan, nggak perlu ke kanan dan ke kiri ketika berhadapan dengan mikrofon ketika azan dengan pengeras suara? Apakah masih mengikuti apa yang dilakukan Bilal ketika azan di atas menara? Nah, maka sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ya, mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Auza'i, innahu istahsanahu, ya. Maka yang demikian itu lebih bagus kita tetap mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, ya. Jadi walaupun kita azan di depan mic, ya, nggak di atas menara, maka aktivitas atau gerakan ke kanan dan ke kiri pada saat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah tetap kita ikuti sebagai bentuk mengikuti apa yang dilakukan oleh sahabat dan dilegalisasi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, wa dzakarul ulama anna faidatu iltifatihi amron. Ya. Apa faidah dari tengok kanan tengok kiri pada saat azan tadi, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah? Ahaduhuma annahu arfa li sautihi wa tsanihima annahu alamatu lil muadzin liya'rifa man yarahu ala bu'din aw man kana bihi samamun annahu yu'adzin, ya. Jadi ini untuk menandakan bahwasanya muadzin itu juga harus melihat kondisi masyarakat yang ada di kanan dan di kirinya. Itu salah satu
manfaat dari faidah dari menengok kanan dan kiri. Kemudian jamaah sekalian, kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Abi Mahdzur radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adzan. Ya. Atau dalam hadis Abi Mahdzur yang lainnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'alimahu al-adzan. Ya. Wa sahahahu wa qad qaddamna al-qissa wa istihsanuhu wa amruhu lahu bil adzani bi Makkah wa fihi dilalatun ala annahu yustahabbu an yakuna sautul muadzin hasanan. Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan tentang adanya Abu Mahdurah. Awalnya Abu Mahdurah dengan penduduk Mekah ini mengejek azannya Bilal gitu. Mengejek azannya kaum muslimin yang suaranya kurang bagus. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memanggil siapa tadi yang ngejek itu gitu. Ya, kemudian dites sama Rasulullah satu persatu. Ya, orang-orang yang semula mengejek itu ketika dites satu persatu, oh bukan yang ini yang tadi, bukan yang ini. Dan sampai kemudian datang gilirannya Abu Mahdurah ketika azan. Oh ternyata suaranya bagus. Dan Rasulullah SAW perintahkan Abu Mahdurah untuk menjadi muadzin di Makkah. Oleh karena itu, kemudian Abu Mahdurah bilang, ya Rasulullah azankan aku gitu, ajarkan aku tentang azan, karena memang pada saat itu Abu Mahdurah belum terlalu memahami tentang azan, ya, sehingga dia mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ajabahu sautuhu fa'allamahul azan. Rasulullah SAW sangat takjub, tertarik dengan suaranya Abu Mahdurah. Ya. Jadi ini bagian pembahasan yang kedua, bahwasanya sangat disukai, disenangi muadzin itu yang suaranya bagus gitu. Ya. Jadi kalau kita milih merbot, nah itu dites suaranya yang bagus tuh, ya. Karena orang akan lebih tertarik, ini siapa muadzinnya nih, suaranya enak banget, bagus banget itu. Sebagaimana kita kalau ke Mekah dan Madinah punya suara khas muadzin Mekah dan Madinah itu, dan punya langgam khusus pada saat mengumandangkan azan. Ya. Beda sama orang yang suaranya nggak enak. Kalau nggak enak azan, bukan kadang suka masyarakat suka bukan mengejek sih ya. Tapi kadang suka keluar ucapan itu, nih siapa sih yang azan suaranya begini banget gitu. Tapi kadang diperlukan juga. Saya waktu ketika kuliah dulu di Mesir itu ada merbot masjid yang juga tukang jaga apartemen, ya, disebut dengan bawab itu kalau azan subuh, masya Allah suaranya paling nggak enak gitu. Tapi karena si tukang jaga apartemen ini, banyak orang yang jadi bangun sholat subuh karena suaranya betul-betul kagak enak gitu. Kalau boleh dibilang hampir sama dengan suara himar, suara keledai. Karena memang sangat-sangat nggak enak. Orang kampung banget, orang Baduy. Ya, dia jaga apartemen. Tapi emang dia yang juga jaga masjid gitu. Nah, ini Rasulullah SAW sangat menyukai kalau muadzin itu suaranya bagus, ya. Dua hadis itu menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah SAW sangat menyukai muadzin yang suaranya bagus, ya. Wasahahahu wa qad qaddamna al-qissa wa istihsanuhu wa amara lahu bil adzan di Makkah. Sampai kemudian Rasulullah SAW menugaskan Abu Mahdurah untuk menjadi muadzin khusus di Makkah, ya. Ceritanya panjang tuh, di kesempatan yang lalu sudah kita ceritakan. Ya, wa fihi dilalatun ala annahu yastahibbu an yakuna sautul muadzin hasanan. Dan kedua hadis ini menjadi dalil, menjadi landasan bahwasanya muadzin itu harus mempunyai suara yang bagus, ya.
Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tadi setelah menengok kanan dan kiri pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kemudian muadzin juga harus dengan suara yang bagus. Kita masuk kepada pembahasan la yu'adzinu lil 'idi wa la yuqalu as-shalatu jami'ah. Ya, tidak ada azan untuk sholat Id, ya. Wala yuqalu, dan juga tidak mengucapkan as-shalatu jami'ah. Nah, ini yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Ini kalau kita flashback ke belakang sempat ramai juga ini, ya. Ketika Pak Presiden men-tweet, ya, tweet pada saat sholat Idul Adha kemarin di mana di Istana Bogor, beliau sholat dengan ajudan dan pas pampres, ya, beberapa orang, dan ada muadzin gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah memang ada azan saat sholat Id atau tidak gitu? Nah, hadisnya sangat jelas. Wa an Jabirin ibnu Samrah. Jabir bin Samrah mengatakan, "Sholaitu ma'an Nabi." Aku telah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Idaini, ya, dua sholat Id. Ya, dia pernah sholat Idul Fitri dan juga pernah sholat Idul Adha. Dikatakan ghaira marrah, bukan cuma sekali. Wala marrataini, dan bukan sekali dua kali katanya. Jadi Jabir bin Samrah ini sholat Idul Fitri dan Idul Adha bersama Nabi lebih dari dua kali. Ya, bukan hanya sekali dua kali, tapi sudah berkali-kali sholat bersama Rasulullah SAW, sholat Id, baik Fitri maupun Adha. Ya, bila azanin wala iqamatin. Jadi sholat Id itu tanpa azan dan tanpa qomat, ya. Ai halu kaunihi as-salatu ghairu masruba bi adzanin wala iqamatin. Jadi jelas hadis ini menyatakan bahwasanya sudah berkali-kali Jabir bin Samrah ikut sholat Id bersama Rasulullah SAW, dan setiap kali pelaksanaan sholat Id tidak pernah ada azan dan iqamah. Wa huwa dalilun annahu la yusra' li salatil idaini adzan wala iqamah. Dan hadis ini menjadi bukti bahwasanya salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Baik itu pada saat salat di lapangan maupun pada saat salat di masjid. Wa huwa ka ijma' wa qadru ya khilafu hadza an Ibnu Zubair, ya. Ini sudah menjadi ijma' para ulama, ketetapan para ulama, ya. Jadi sudah ada contoh dari Rasulullah kemudian dikuatkan lagi. Walaupun ada beberapa gelintir sahabat yang kemudian mencoba mengambil kias, mengambil analogi, menganalogikan sholat Id itu dengan sholat Jumat itu. Nah, ini pernah disampaikan oleh Abdullah bin Zubair, kemudian juga oleh Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz, ya, pernah menyampaikan pendapatnya dari Abdullah bin Zubair, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Mereka mengkiaskan sholat itu dengan sholat Jum'ah, ya. Boleh enggak? Nah, kalau menurut dua orang sahabat dan tabi'in ini mengatakan, ya, kalau di Jumat boleh adzan dan qomat, kenapa di sholat Id nggak boleh gitu. Makanya ada kemudian yang membela Pak Presiden, ya. Nah, ini menjadi bab khilaf katanya di antara para ulama, ya. Bal fi'lu dzalika bid'atun, ya. Karena Rasulullah SAW dan semua sahabat, ya, sebagian semua jumhur sahabat itu tidak pernah melakukan sholat Id dengan adzan dan qomat. Bal fi'lu dzalika bid'atun, sehingga para ulama menghukumi kalau ada adzan dan qomat untuk sholat Id maka hukumnya adalah bid'ah.
idlam yu'atsiru anisyari wala min khulafa'ur rasyidin, karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi dan juga tidak pernah dibuat oleh para khulafa'ur rasyidin. Ya. Kalau khulafa'ur rasyidin mengadakan itu, kita masih boleh mengikutinya gitu. Sebagaimana ketika sholat tarawih Rasulullah SAW dulu itu hanya 3 hari ya, berjamaah dengan sahabat, kemudian karena takut dianggap wajib, Rasulullah SAW kemudian sholat sendiri di rumah beliau, sholat tarawihnya. Nah kemudian ketika di zaman Umar bin Khattab, beliau melihat kok ini sahabat sholat pada masing-masing ya, ada yang mencol ke sana, mencol ke sini gitu, dengan suara yang saling berlomba-lomba. Makanya kemudian Umar bin Khattab menggabungkan, menyatukan lagi sholat tarawih itu dalam satu masjid dengan satu imam. Nah ini masih boleh kita ikuti karena Rasulullah SAW menjelaskan yang mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nah, jadi selama Rasulullah SAW mengadakan dan juga para khulafa'ur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali melakukan itu, maka kita boleh melakukannya. Seperti juga azan Jumat 2 kali, yang 1 kalinya di pasar sebelum masuk waktu azan, itu juga boleh kita ikuti ya, karena dilakukan oleh khulafa'ur rasyidin. Nah begitu juga selain azan ya, para ulama mengatakan wa nahwahu fil muttafaq alaihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairihi. Jadi apa yang disampaikan dalam hadis dari Ibnu Abbas ya, minas sahaba ammal qawlu bi annahu yuqalu fil aidaini iwadan anil iqamah as-salatu jami'ah falam tarid bihi sunnatu fi salatil aidaini. Nah, adapun orang yang mengucapkan as-salatu jami'ah ya, maka ini tidak pernah ada juga di dalam sunnah Rasulullah SAW pada sholat Id. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan sebagai gantinya dari qomat ya, dengan mengucapkan as-salatu jami'ah, maka ini juga tidak dapat dibenarkan. Jadi nggak dibolehkan juga, karena apa? Sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi tidak pernah menyebutkan Rasulullah mengucapkan as-salatu jami'ah untuk memerintahkan orang sholat sebagai gantinya iqamah. Ya. Nah, adapun keterangan as-salatu jami'ah itu hanya pernah terjadi pada saat sholat kusuf, ya, sholat gerhana. As-salatu jami'ah itu diucapkan untuk perintah memulai sholat pada saat sholat kusuf. Jadi sholat-sholat lain tidak pernah dilakukan ucapan as-salatu jami'ah. Salatu jami'ah itu berarti kode aba-aba sholat itu akan dimulai, sholat berjamaah gitu. Ya. Nah ini sehingga wala yasihu fihi qiyasun, ya, tidak dibenarkan adanya kias, menganalogikan hukum yang terjadi pada sholat kusuf kepada sholat Id. Nah, di sini disimpulkan bahwasanya baik mengucapkan azan dan iqamah maupun mengganti qomat dengan kata-kata as-salatu jami'ah juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bagi yang melakukan itu berarti mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pembahasan yang ketiga. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, masyru'iyatul azan lil faitah. Ya. Disyariatkan azan bagi orang yang ketinggalan sholat atau sholatnya terlewat ya. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu fil hadis tawil fi naumihim anis shalah. Dalam hadis yang sangat panjang itu dari Abu Qatadah dijelaskan mereka pernah ketiduran. Ya.
Jadi Abu Qatadah menjelaskan Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu pernah kelewatan waktu subuh, kesiangan gitu ya, kesiangan. Ai an salatil fajri inda qufulihim min ghazwatil Khaybar. Jadi pada saat Rasulullah SAW dan sahabat kembali dari perang Khaybar itu dalam kondisi capek gitu. Dalam kondisi para sahabat juga sudah kelelahan ya. Nah, perang Khaybar ini adalah salah satu perang yang melawan Yahudi Khaybar ya. Dalam kondisi capek itu Rasulullah SAW perintahkan Bilal untuk jaga, untuk ronda malam. Ya. Rasulullah Bilal jaga malam, nanti bangunin kita subuh. Nah, karena Sayyidina Bilal juga dalam kondisi capek, sama-sama habis ikut perang, ya, walaupun ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk jaga malam supaya subuhnya nggak ketelatan, tapi ternyata qadarullah karena kondisi badan yang capek, fisik yang sudah luar biasanya ya menghadapi Yahudi di Khaybar, Sayyidina Bilal juga capek gitu, matanya ngantuk. Walaupun ditugaskan baginda Nabi, qadarullah beliau juga akhirnya ketiduran. Siapa yang paling duluan bangun? Rasulullah. Karena apa? Karena matahari sudah tinggi dan kondisinya sudah panas. Mereka tidur di di balik bukit ya, di balik bukit di tengah padang pasir. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah bangun karena sudah kepanasan kena matahari. Qala Ibnu Abdul Bar wa sahih summa adzana Bilalun ay bi amrihi sallallahu alaihi wasallam kama fi sunani Abi Daud summa amara Bilal an yunadi bis shalah fanada biha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Fasalla Rasulullah kama kana yasna'u kulla yaumin. Kemudian setelah Sayyidina Bilal azan ya, maka Rasulullah SAW melakukan sholat subuh sebagaimana sholat di hari-hari biasanya. Nah, ini hadis yang menunjukkan kepada syar'iyyatut ta'dzin lis-shalatil fa'ita binaumin wa yulhiqu biha mansiyatun ya. Ini berlaku bagi orang yang sholatnya sudah terlewat karena tidur ya, begitu juga bisa jadi karena lupa ya. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam jam'uha fil hukmi haitsu qala man nama an salatihi aw nasiyaha. Ya, dalam hadis Nabi yang lain disebutkan barang siapa yang sholatnya kelewatan karena tidur ya, sholatnya kesiangan, au nasiha atau karena lupa itu. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya sholat orang yang kesiangan, kelupaan sholat, maka disyariatkan untuk mengumandangkan azan terlebih dahulu. Dalam hadis Abi Hurairah dijelaskan amara Bilalan bil iqamah walam yadhkurul azan. Dalam versi yang lain ya, dalam hadisnya Abu Hurairah dijelaskan bahwasanya Bilal diperintahkan untuk langsung qomat walam yadhkurul azan. Ya, dalam kesempatan lain ya, ini dalam perang Khandaq gitu. Jadi ada dua versi ketika Rasulullah SAW kesiangan di sholat subuh setelah perang Khaybar itu Rasulullah memberitakan Bilal untuk azan. Tapi kemudian dalam hadis Abu Hurairah ya, ketika Rasulullah SAW kelewatan waktu pada saat perang Khandaq ya, langsung memerintahkan Bilal untuk qomat. Bi annahu lamma fatahu shalla yaumal khandaq amara lahu bil iqama wa lam yadhkurul adzan kama fi hadisi Abi Sa'idin inda Syafi'i wala ta'arada riwayatun Abi Qatadah li'annahu musbitun wa khabaru Abi Hurairah wa Abi Sa'idin laisa fihi ma dzikrul adzan yanfa wala isbata fala mu'aradah ya. Jadi boleh kita mengambil salah satu dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika ketelatan, kelewatan waktu sholat, maka boleh azan terlebih dahulu dan qomat, juga boleh langsung iqamah.
Kenapa? Karena ulama menyimpulkan adzannya itu sudah dikumandangkan oleh adzan yang aslinya, adzan yang sesuai dengan waktunya. Gitu. Jadi tidak perlu adzan lagi, cukup dengan iqamah. Nah, ini menjadi case buat kita kalau kita mengalami hal tersebut. Karena ini kejadian nyata ya. Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh, pernah. Ya karena apa? Karena kecapean. Ya kalau kita kesiangan sholat subuh karena begadang gitu kan, nonton bola dan lain sebagainya. Nah, alasannya nggak syariat banget gitu. Kalau cuma nonton bola ya, subuhnya kesiangan. Nah, dalam kondisi kesiangan ini maka kita tetap diwajibkan untuk sholat. Begitu juga yang ketiduran. Ya. Tidur udah jam 2:30 ya, kemudian karena nggak ada yang bangunin, akhirnya lewat sampai waktu maghrib datang. Ada nggak yang tidur seperti itu panjang? Ada gitu kan. Maka dalam kondisi seperti itu, waktu sudah kelewat, maka kita tetap diperintahkan untuk melakukan sholat. Bapak Ibu sekalian, kemudian hadis yang selanjutnya menjelaskan ta'addudul adzan wal iqama fi sholatainil majmu'ataini. Ya. Bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita menjamak sholat? Ya. Apakah perlu adzan 2 kali atau adzan sekali dengan 2 qomat atau tanpa adzan hanya qomat gitu kan? Nah, ini disampaikan dalam hadis yang beragam ya, terkait dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada saat beliau ibadah haji pindah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ya, kalau Bapak Ibu yang pernah haji pasti ingat nih, kapan kita keluar dari Arafah? Kita keluar dari Arafah itu ketika azan maghrib berkumandang. Jadi dari ba'da zuhur kita sudah wukuf di Arafah itu. Ya. Kita pada zuhur, masuk zuhur kita jamak jamak takdim antara zuhur dengan asar, kemudian menjelang maghrib kita sudah siap-siap di perbatasan. Ketika adzan maghrib berkumandang kita keluar menuju Muzdalifah. Sholat maghribnya nanti di jamak takhir ya di Muzdalifah. Dalam kondisi ini manakah yang diperbolehkan? Apakah cukup adzan 1 kali, kemudian qomat 2 kali, atau cukup dengan iqamah tanpa adzan ya? Nah, maka kita melihat beberapa hadis yang ada disebutkan dalam riwayat Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla bihal maghrib wal isya bi adzanin wahid wa iqamatain. Kalau kita mengambil hadis dari Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah SAW berada di Muzdalifah, maka Rasulullah SAW sholat jamak takhir maghrib dan isya ya dengan 1 azan dan 2 qomat. Kemudian dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi iqamatin wahidah. Nah, ini penjelasan lain lagi. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah menjamak sholat maghrib dan isya dengan 1 qomat. Gitu. Bi iqamatin wahidah. Dalam hadis yang lain dijelaskan tanpa adzan dengan 2 qomat. Silakan dari beberapa hadis ini kita bisa mengambil bisa mengambil ibrah, pelajaran, istinbat hukum dari hadis-hadis ini. Boleh kita dengan 2 adzan ya 2 qomat, boleh dengan 1 adzan 2 qomat, boleh 2 iqamah tanpa adzan, atau boleh dengan 1 iqamah untuk 2 sholat. Nah, jadi ada 4 cara dan mekanisme pada saat kita sholat jamak. Gitu. Nah, kalau sudah ada azan di wilayah atau masjid tertentu, maka cukup adzan dan adzan di masjid tertentu itu sebagai patokan buat kita sehingga tidak perlu adzan lagi. Nah,
Sehingga yang lebih kuat adalah kita melakukan dua iqamah untuk sholat yang pertama dan untuk sholat yang kedua, ya. Itu pilihan-pilihan sehingga ketika kita melihat ada orang yang adzan untuk sholat jamaah, kita juga tidak perlu kepo banget gitu ya, karena kita sudah baca hadis ini, mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Itu hadis-hadis yang terkait dengan azan. Kemudian adzanu bila qabla al-fajri li iqadin naum. Azannya Bilal sebelum waktu subuh untuk fungsinya untuk membangunkan orang yang tidur. Ya. Dari hadis Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, ya, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'danu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibna ummi maktum. Ya. Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Bilal itu adzan di waktu malam. Ya, waktu malam itu sebelum masuk waktu subuh. Maka ketika terdengar adzan Bilal, fakulu washrabu, makan dan minumlah gitu. Karena fungsinya adzan Bilal ini adalah untuk membangunkan orang qiyamul lail dan makan sahur. Hatta yunadi ibna ummi maktum, sampai kemudian terdengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, ya, sahabat yang a'ma, yang tunanetra, yang ditugaskan untuk azan subuh gitu. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu asbahta asbahta. Ya. Abdullah bin Ummi Maktum tidak akan azan kecuali ada yang ngasih tahu sudah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, ya. Ini sama seperti yang sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ya, bahwasanya disyariatkan kita untuk adzan awal dan juga ada adzan subuh. Fungsinya adzan awal adalah untuk membangunkan orang yang tidur supaya bisa qiyamul lail dan juga bisa makan sahur, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi, liyuqidhana imukum wa yubjaqa imakum gitu. Fungsinya untuk membangunkan orang yang sedang tidur di antara kalian. Jadi selama ada penjelasan dari Nabi bahwasanya boleh azan selain untuk memanggil waktu sholat. Seperti azannya Bilal fungsinya bukan untuk memanggil waktu sholat, karena sholat itu cuma yang wajib cuma 5 waktu yang boleh dikumandangkan azan. Selebihnya kita boleh azan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ya, azan sebelum subuh itu bukan untuk memanggil sholat, ya, tapi untuk mengingatkan, membangunkan orang yang tidur supaya bisa qiyamul lail dan bisa makan sahur. Nah, begitu juga dengan azan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, ya, azan pertama di pasar untuk mengingatkan orang sudah dekat waktu sholat Jumat. Ini agak berbeda dengan yang kita lakukan saat ini. Orang azan pertama itu sudah masuk waktu sholat dan azannya di masjid gitu. Nah, kalau kita mau ngikutin Sayyidina Utsman, maka kita azan itu harus di di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat orang yang mungkin bisa lalai gitu. Utsman mengadakan azan itu di pasar, ya, dan waktunya menjelang sholat Jumat. Untuk apa? Mengingatkan orang-orang yang ada di pasar itu supaya bersegera mempersiapkan diri untuk menuju masjid, karena waktu Jumat sebentar lagi datang. Ya. Tapi kalau azan 2 kali saat ini pada saat Jumatan, itu sudah menyalahi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Azannya ketika waktu sholat sudah datang. Nah, kalau sudah masuk waktu azan, namanya bukan mengingatkan lagi, ya, bukan untuk mengingatkan yang lalai. Ya, oleh karena itu kita kembalikan, kalau kita mau azan 2 kali, azannya itu dilakukan sebelum waktu sholat Jumat datang, ya, dilakukan di tempat-tempat keramaian
yang orang bisa lalai terhadap kesiapan untuk sholat Jumat itu. Nah, kemudian nanti azan keduanya pada saat waktu Jumatan telah tiba. Nah, itu baru sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, salah satu khulafaur rasyidin, yang sunnahnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan. Ya, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang 4 itu yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Jadi azan itu tidak mesti untuk panggilan sholat selama dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bagaimana dengan azan di kuburan? Nah, apakah Rasulullah SAW mengajarkan azan di kuburan? Tidak. Ya. Apakah kemudian Khulafaur Rasyidin juga ketika ada yang wafat mengazani dan mengikomatkan orang yang akan dimasukkan ke liang lahat? Enggak juga. Gitu. Ya, jadi Rasulullah nggak pernah melakukan azan di kuburan, iqomah di kuburan, dan Rasulullah SAW juga tidak melakukan sahabat yang 4 itu, Khulafaur Rasyidin juga tidak pernah melakukan azan dan qomat di kuburan. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya dalil yang menjelaskan Rasulullah SAW memerintahkan azan dan qomat di kuburan dan juga para Khulafaur Rasyidin, silahkan dibawa hadisnya, nanti kita kaji bersama-sama bagaimana kedudukan itu. Kalau saya sampai saat ini belum menemukannya, ya, sehingga saya masih berpendapat tidak ada azan dan tidak ada qomat di kuburan pada saat memasukkan jenazah ke liang lahat, gitu ya. Kadang ada orang yang kemudian membawa ke ke perasaan, ya, udah kayak nguburin bangkai aja gitu, udah kayak nguburin binatang aja nggak pakai azan dan qomat. Ini bukan masalah menguburi binatang atau manusia gitu. Tapi masalahnya adalah apakah pada saat kita menguburkan itu, ya, aktivitas azan dan qomat itu diperintahkan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin atau tidak. Ternyata memang nggak ada penjelasan tentang itu, ya, sehingga kita pun tidak membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami, ya. Jadi azan itu tidak hanya untuk sholat, ya, selama ada perintah dari Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ya, termasuk untuk panggilan jihad itu pernah dicontohkan oleh Nabi dan Khulafaur Rasyidin, di mana sahabat mengundang untuk jihad itu dengan panggilan azan, ya. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ini masih ada mungkin 1 kali pertemuan lagi, ya, terkait dengan azan, ya. Nanti ada pembahasan tentang apa yang diucapkan oleh kita yang mendengar azan. Kemudian adalah penjelasan tentang bagaimana hukum mengambil upah atau biaya fee, ya, upah untuk orang yang azan, ya, karena ada orang yang khusus azan itu dibayar, ya, kayak merbot itu di Timur Tengah bahkan lebih besar lagi, orang azan dan qomat itu suaranya bagus itu langsung dibayar oleh pemerintah. Makanya ada kadang teman-teman yang suka nyampaikan lowongan, ya, yang mau jadi merbot di Timur Tengah, di Abu Dhabi, di Dubai dan lain sebagainya, untuk menjadi muadzin di masjid-masjid itu. Nah, kemudian juga nanti akan ada pembahasan tentang kapan jeda waktu yang dibolehkan antara azan dan qomat, ya. Bagaimana ucapan yang mesti dibaca pada saat mengucapkan muadzin mengucapkan tasbih as-salatu khairum minan naum. Ya, nanti itu masih banyak lagi pembahasan tuh. Mungkin 1 pertemuan lagi yang akan datang kita akan lanjutkan. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Silahkan. Ustadz, ya, azan buat anak kecil lahir itu gimana, Ustadz? Kan ini kan umum, ya, kalau di Indonesia. Oh iya, bagaimana mengazankan bayi yang baru lahir, ya. Kalau ini ada hadisnya, ya.
Rasulullah SAW itu ketika Hasan dan Husain lahir, ya, walaupun ini bukan anak kembar ya, Hasan itu lahir lebih dahulu, kemudian juga Husain. Nah, ini yang oleh Rasulullah SAW disebut dengan dua pemuda ahli surga. Ini cucu kesayangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis-hadis dijelaskan ketika Hasan dan Husain lahir, Rasulullah SAW mengadzankan di telinga kanannya Hasan Husain dan mengiqamahkan di sebelah kirinya. Hadis yang lain hanya menyebutkan hanya diadzankan saja. Itu apa namanya? Ada hadis yang menjelaskan itu kalau adzan dan iqamah untuk anak yang baru lahir. Jadi diperbolehkan Pak Julius kita mengadzankan bayi yang baru lahir ya di telinga kanannya. Tentunya adzannya jangan seperti adzan yang di masjid ya di apa teriak keras itu enggak, karena Rasulullah juga adzannya itu berbisik kepada Hasan dan Husain ketika keduanya lahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kaitan azan yang dilakukan di lubang kubur orang-orang yang akan, apakah itu mengada di sini? Terima kasih Ustadz. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Sampai saat ini saya belum nemu hadisnya. Nanti tolong kalau Bapak Ibu yang sudah nemu hadisnya, tolong disampaikan ke saya supaya kita bisa membahas hadis. Kalau memang ada hadis tentang mengazankan mayit di lubang kubur. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengazankan dan mengqomatkan keluarga beliau yang wafat ya, karena sebelum beliau wafat kan ada Sayyidah Khadijah wafat, kemudian juga ada anak-anak beliau yang wafat lebih dulu seperti Ibrahim, Qasim, itu kan putra-putra beliau yang wafat lebih dulu ketimbang beliau. Ya, ada mantu beliau juga yang telah wafat, dan Rasulullah SAW tidak pernah mengazankan dan qomatkan pada saat keluarganya wafat, ya, tidak pernah mengazankan dan mengqomatkan di liang kubur, ya, sehingga kita tidak perlu melakukan itu karena tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Begitu juga pada saat Rasulullah wafat, ya, Rasul tidak diazankan dan tidak dikomatkan oleh para sahabat di liang kuburnya. Nah, kalau Rasulullah tidak melakukan dan Khulafaur Rasyidin yang 4 juga tidak melakukan, maka kita sebagai umatnya tentunya menjadikan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin itu sebagai sebaik-baiknya contoh dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kita melakukan apa yang tidak pernah dicontohkan. Jadi kalau kita mau melakukan, lakukanlah apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi dan juga para Khulafaur Rasyidin. Gitu Pak Agus. Ya, makasih. Karena ini masalahnya masalah ibadah ya. Ya, memakamkan, menguburkan itu adalah bentuk ibadah yang harus ada contohnya dari Nabi. Kalau ibadah itu jangan dilakukan sebelum ada perintahnya. Jadi kita jangan mengerjakan kalau memang nggak ada perintah. Beda dalam hal yang selain ibadah, dalam muamalah, dalam interaksi dengan tetangga kiri kanan, dalam dalam melakukan jual beli dan lain sebagainya, ya, kita melakukan apapun sebelum ada larangannya. Jadi mesti kita bedakan antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah jangan sekali-kali melakukan kalau nggak ada perintahnya. Ya, kalau muamalah lakukan apapun, ya, jangan berhenti sebelum ada larangannya. Nah, jadi sesuatu yang berbeda antara ibadah dengan muamalah. Masih ada lagi? Bagi Bapak Ibu yang bertanya, persilakan untuk meng-unmute sendiri ya.
Jadi silakan ya Bapak Ibu kalau nanti menemukan hadis atau keterangan Khulafaur Rasyidin pernah mengadzankan atau mengqomatkan mayit pada saat di liang kubur itu, mohon disampaikan ke saya. Nanti saya coba cari kedudukan hadisnya kalau memang ada, ya. Kalau tidak ada berarti kita kembalikan untuk tidak melakukan itu karena memang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau dalam ibadah kita jangan main perasaan, Pak. Kadang karena kita nggak mengadzankan dan mengqomatkan, ada selentingan tuh, udah kayak ngubur bangke aja, kayak makamin binatang aja, nggak diazanin, nggak diqomatin. Masalahnya bukan itu, bukan perasaan, tapi masalahnya adalah tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat gitu. Nanti kalau ibadah berdasarkan perasaan agak repot nih ya. Perasaannya gimana gitu, lalu menciptakan ibadah sendiri, membuat kreasi sendiri dalam ibadah, bisa rusak agama kita kalau semuanya berdasarkan perasaan atau ketidakenakan. Nanti apa kata tetangga kalau kita makamin ibu kita nggak diazanin, nggak diqomatin gitu kan. Kalau itu perasaan semuanya, maka dalam hal ibadah ini kita mengikuti ketentuan baginda Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin yang 4 yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama tidak ada contohnya dari beliau-beliau ini, maka tidak perlu kita lakukan. Kalau tidak ada, cukup mungkin Pak Yulius ya. Ya, silakan Ustadz, ditutup. Terima kasih banyak Ustadz sebelumnya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, ya. Mungkin juga ada yang pernah melakukan kebiasaan seperti itu. Saya mohon maaf ya, seandainya menyinggung juga, tapi inilah yang mesti disampaikan, kita beramal dengan ilmu itu. Sehingga amal dengan ilmu itu menyebabkan kita tetap berada di jalan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Beramal tanpa ilmu akan menjadi cuma-cuma, bahkan bisa menjadi dosa, apalagi dalam hal ibadah yang sudah ketentuannya diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan juga dicontohkan oleh para sahabat, terutama adalah sahabat yang 4, yang dalam hal ini adalah Khulafaur Rasyidin. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua, ilmu kita bisa kita terapkan, disampaikan kepada keluarga yang tidak hadir. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ustadz.